Selamat pagi Bu Ari dan Bu Yus. Sehat, semoga sehat selalu ya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang mengenai proses pembelajaran atau belajar mengajar yang kemarin sudah Ibu Yus lakukan dan sudah saya observasi terkait proses belajar mengajar di kelas di PMM. Rubrik atau penilaian yang dipilih adalah keteraturan suasana kelas. Kebetulan ibu berdua ini sama ya, keteraturan suasana kelas. Saya ingin kita berbincang-bincang untuk menemukan solusi kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah jalan keluar supaya pembelajaran di tahap-tahap selanjutnya atau di hari selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Nah, di situ kan ada beberapa hal ya kalau kita bicara tentang belajar mengajar, jadi ada beberapa hal yang dilakukan guru supaya tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dan murid bisa memahami dari apa yang ibu dan bapak sampaikan. Saya ingin tanya sama siapa dulu nih? Bu Ari dulu ya. Saya sudah melihat ibu melakukan memanggil murid dengan nama yang seharusnya, misalnya Octavia Dwi Anjani dari Semuanya. Nah, tapi dalam hal ini ada nggak sih yang menurut ibu Bu Ari, ada sesuatu yang masih kurang dalam hal melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif? Menurut Bu Ari, kalau praktik yang ibu lakukan itu sudahkah sesuai dengan apa yang ibu harapkan atau masih ada sesuatu yang kurang? Saya dalam praktik kemarin itu ya saya sudah melakukan yang baik, komunikasi dengan anak, memanggil nama kemudian sebutan. Saya sudah melibatkan mereka seperti kemarin ketua kelas silahkan dipimpin doa. Saya juga minta tolong Fikri untuk mengambilkan logo di atas lemari. Saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik. Menurut Bu Ari, tahu nggak sih hubungan antara kita memanggil anak dengan nama yang seharusnya dengan membangun suasana kelas yang kondusif? Menurut Bu Ari ada hubungannya? Ada Pak. Jadi jika kita sering memanggil anak-anak itu merasa dekat dengan kita. Aku dikenal Bu Guru nih, jadi kayak guru itu dekat dengan saya. Anak jadi lebih dekat dengan guru, jadi mereka lebih nyaman belajar dengan kita, tidak ada rasa takut atau canggung gitu Pak. Sebagai seorang guru, kita hendaknya memang memanggil nama itu sesuai dengan nama yang mereka miliki. Nama panjangnya boleh, nama panggilan yang mereka sukai juga boleh. Apa sih gunanya sebenarnya? Di sini kadang kan ada ya guru yang memanggil murid dengan nama yang sebenarnya mungkin tujuannya bukan merendahkan, tetapi bisa juga dimaknai oleh anak itu merendahkan. Misalnya gini, orang Jawa itu cenderung menggunakan sebutan untuk memanggil seseorang. Misalnya Siswono dipanggilnya Paijo gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut orang Jawa itu parapan itu nama, bukan nama sebenarnya. Tetapi kalau kita mengarah kepada budaya positif, hal ini kan bisa dianggap sebagai merendahkan. Jadi terima kasih Bu Ari sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Karena sebagai seorang guru kita tidak boleh merendahkan anak, apalagi menyebutkan dengan nama yang kurang dia senangi. Kemudian harapan positif terhadap kelas, kalau menurut Bu Ari itu seperti apa harapan positif seorang guru terhadap kelas? Harapan positif saya terhadap kelas itu ya saya menginginkan kelas yang kondusif, semua siswa terlibat aktif, jadi kelas yang nyaman untuk mereka belajar. Jadi dimulai dari ya kita saling melakukan kesepakatan kelas dengan baik, jadi agar kelas itu tidak ada lagi yang anak ribut atau doa harus kamu kok diam kenapa tidak ikut berdoa, itu kan berarti mereka ada yang melanggar kesepakatan kelas.
biar semuanya berjalan dengan tertib dan lancar, ya kesepakatan kelas itu harus kita lakukan bersama dan kelas itu kondusif. Baik. Harapan kelas itu mungkin bisa kita sebut sebagai kelas impian ya, kelas impian, kelas yang memang benar-benar diharapkan oleh semua anggota kelas termasuk guru. Nah ini hubungannya adalah dengan bagaimana murid bisa mengungkapkan pendapat mereka tentang kelas seperti apa yang mereka inginkan, suasana seperti apa yang mereka harapkan, dan guru seperti apa juga yang mereka harapkan dapat menjadi contoh real dalam sebuah kehidupan nyata. Ya. Nah, menurut Bu Ari, apa ada kendala saat Ibu menyampaikan harapan positif terhadap kelas, atau apakah hal ini sudah Ibu lakukan atau ada kekurangannya? Menurut saya sudah melakukannya. Saya juga meminta anak-anak mengungkapkan apa sih kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kebetulan kan anak-anak itu anak yang saya ajar di kelas 5. Begitu masuk di kelas 6, kelasnya kan masih dengan suasana yang beda. Nah, kata anak-anak, Bu, pengen kelas yang seperti kelas 5 kemarin loh Bu, yang kelasnya bagus, yang rapi, ada tempel-tempelannya. Ya udah, ayo kita buat ini hiasan kelas yang menarik. Seperti apa? Ya seperti yang di kelas 5 kemarin, kata anak-anak seperti itu. Jadi saya sudah membuat semaksimal mungkin, membuat anak-anak itu nyaman dengan kelas yang mereka inginkan. Seperti saya buatkan pojok baca di situ agar mereka bisa memanfaatkan waktu yang baik di saat jam istirahat, mungkin bisa baca-baca buku seperti itu. Ada nggak sih menurut Ibu itu hubungannya antara ketika mereka mampu mengungkapkan pendapat tentang kelas, tentang harapan mereka, dengan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mereka? Ada nggak? Ada. Ya, seperti apa itu? Ya, mereka menginginkan itu, terus jika saya sudah membuat kelas itu bagus, tentu mereka akan senang gitu loh Pak, belajar itu semangat gitu hubungannya. Jadi kalau mereka itu kelasnya udah nggak rapi, nggak nyaman, gurunya galak misalnya gitu kan, mereka dari rumah aja udah males ya Pak yang mau belajar. Tapi kalau kita berusaha membuat kelas itu yang nyaman seperti yang mereka inginkan, mereka itu mau berangkat sekolah itu udah semangat gitu Pak. Gitu ya? Iya, menurut saya begitu. Menurut Ibu, kalau secara keseluruhan di proses belajar mengajar, baik yang kemarin saya observasi maupun proses belajar mengajar yang mungkin dilakukan oleh Ibu selaku guru setiap harinya, itu dalam hal ini apa yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kekurangan atau sesuatu yang menurut Ibu belum sesuai dengan harapan Ibu? Ada nggak? Ada ya Pak ya. Jadi di kelas itu kan anak itu masih butuh perhatian khusus. Mereka tuh masih belum bisa mengikuti pelajaran dengan sepenuhnya gitu Pak. Kemampuannya masih terbatas kalau saya rasa anak-anak. Mereka itu seperti saya belum kelas 6 gitu loh Pak, kayak belum siap di kelas 6 itu, masih banyak bermainnya. Nah jadi itu tantangan saya, bagaimana cara anak-anak itu agar bisa belajar lebih aktif lagi, agar belajar lebih fokus kalau mereka sudah di kelas 6. Tantangan saya di situ Pak, untuk membuat mereka itu sudah siap lah belajar. Yang sulit saya di kelas 6. Nah, terhadap kesulitan yang tadi Ibu ceritakan, Ibu pengen anak-anak kelas 6 itu memiliki sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Misalnya kalau ada hal-hal yang mungkin di luar dari kebiasaan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah? Dalam proses belajar saya mengatasinya dengan saya melibatkan anak semua. Misal di saat saya menjelaskan materi, agar anak itu fokus dalam menjelaskan, saya selalu manggil gantian satu persatu, jadi semuanya fokus dalam penjelasan materi saya Pak. Jadi saya akan manggil, ayo Devano, apa tadi ciri-ciri ini, terus ayo yang pojok sana juga saya panggil nama. Jadi semua anak tuh nggak ada celah untuk ngobrol gitu Pak.
biar saya aktif mendengarkan dan mereka fokus. Jadi nanti mungkin awalnya takut ya Pak ya, dari awal nanti kalau saya ngobrol takut nanti dipanggil Bu Ari, nanti dimarah. Tapi dari takut itu nanti mereka jadi terbiasa ya Pak ya. Karena kita kalau nggak menekankan rasa kayak apa ya, takut biar anak-anak tuh ya nurut sama kita. Kalau langsung disiplin positif berjalan seperti biasa itu kayaknya ya susah. Harus diawali dengan dipaksa, nanti akan terpaksa jadi terbiasa. Nah, terhadap kesulitan yang tadi Ibu ceritakan, Ibu sudah pernah melakukan sesuatu organisasi. Kemudian menurut Ibu seberapa efektif dan bagaimana hasilnya? Ya sudah ada peningkatan ya Pak ya, jadi anak-anak itu jadi fokus saat saya menjelaskan, mereka menyimak, apalagi sekarang ada UKS itu ya Pak, jadi anak-anak kan menyimak saat saya jelaskan, nanti mereka gantian, saya panggil untuk ganti menjelaskan, jadi waktu menjawab dari soal berikutnya itu mereka jadi tahu kan nanti yang tadi yang diterangkan Ibu itu di sini, berarti ini jawabannya, jadi kayaknya lebih efektif Pak melibatkan anak, jadi tidak memberi kesempatan anak untuk ngobrol atau melamun, semuanya saya libatkan untuk ide baru itu ya? Iya. Nah, sekolah kita kan sedang menerapkan kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka itu yang menjadi fokusnya adalah kemampuan literasi dan numerasi, atau fokus pendidikan kita saat ini di Indonesia masih berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi. Terhadap kemampuan dua hal tersebut, menurut Ibu ada nggak cara yang efektif supaya anak-anak kita bisa meningkat kemampuannya dalam hal numerasi dan literasi? dalam numerasi ya mungkin meminta mereka untuk selalu apa ya Pak, belajar lah ya Pak ya, untuk selalu belajar. Untuk literasi itu saya sudah kebetulan program sekolah yang saya buat di Guru Bergerak itu kan literasi, saya sudah membuat pojok baca, jadi anak-anak saya buatkan jurnal harian, mereka harus membaca beberapa buku, nanti mereka merangkum dan menceritakan kembali di depan kelas apa yang sudah mereka baca, itu literasinya. Kemampuan literasi itu sebenarnya bukan fokus kepada kemampuan seseorang membaca, tapi fokus pada kemampuan seseorang memahami, mencerna, kemudian mengartikan apa yang mereka baca dan dapat menelaah apakah bacaan itu sesuai, tidak sesuai, benar atau tidak benar, hoax atau bukan. Itu juga termasuk salah satu kemampuan literasi. Nah, itu penting juga diketahui oleh guru bahwa sebisa mungkin guru juga memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Selain kekurangan yang tadi, menurut Ibu kalau Ibu berefleksi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, mungkin bukan hanya di saat saya observasi, pembelajaran yang lain itu ada nggak kesalahannya? Karena begini, kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri itu sangat penting untuk peningkatan pengetahuan orang. Kadang sebagai manusia memang mungkin semua manusia mengalami hal yang sama. Ketika kita menilai orang lain itu sesuatu yang mudah, tetapi menilai diri sendiri itu susah. Nah, saya ingin juga Ibu coba berefleksi, apa sih kira-kira yang menjadi hambatan atau sesuatu yang mungkin belum Ibu rasakan belum sesuai dengan keinginan Ibu, sehingga masih ada yang sesuatu yang perlu ditingkatkan. Melibatkan semua anak untuk Melibatkan untuk semua anak bisa aktif ikut dalam partisipasi belajar, karena masih beberapa anak saja, hanya anak-anak itu saja misal suruh maju ke depan anak itu, dan bagaimana cara agar saya itu bisa membuat anak-anak yang lain juga berani misal maju ke depan gitu. Masih harus dipaksa, kalau ini siapa mau maju ke depan, anak itu lagi padahal sudah itu bagaimana cara agar anak yang lain juga ada keinginan dan percaya diri bisa maju ke depan gitu. Jadi berdasarkan apa
yang ibu ceritakan, terus kemudian saya melihat Bu Ari ini sudah bukan beberapa kali, sudah sering kali melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar. Itu juga ikut dalam program pendidikan itu terhadap materi yang mungkin sudah pernah saya sampaikan di KKG. Ada beberapa materi yang saya ingat, diantaranya penerapan disiplin positif, literasi dan moderasi, pembelajaran berdiferensiasi. Apa dampaknya materi yang ibu dapat dengan proses belajar mengajar yang ibu lakukan? Ya tentunya dari materi yang Bapak berikan pada saya dan dari ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran, karena di situ saya dapat belajar untuk bagaimana membuat anak itu menjadi kita berpihak pada murid, belajar berpihak pada murid, kita membuat anak itu jadi kita mengikuti apa yang mereka inginkan, Pak. Seperti itu. Dalam hal sebagai seorang guru di zaman yang modern ini, itu kan kita sadari bahwa tuntutan menjadi guru itu sangat besar. Di antaranya kita harus sadar bahwa guru itu bukan alat transfer seperti halnya charger atau power bank yang bisa memindahkan dari pengetahuan kita kepada anak-anak. Anak-anak bukanlah sebuah device atau alat yang bisa kita transfer begitu saja, tetapi mereka memiliki ciri khas masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, dan sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya menyentuh segala kodrat yang ada pada anak-anak sesuai dengan perkembangan mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terhadap dua hal yang tadi saya ceritakan tadi, proses menuntun itu kan tidak gampang, karena kita harus mengetahui seberapa anak-anak kita itu perbedaannya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita menuntunnya tentu tidak sama, artinya tidak semua anak bisa disamaratakan. Terhadap hal itu ada nggak Bu Ari mengalami kesulitan atau ada sesuatu yang menurut Bu Ari itu masih perlu ditingkatkan dari Bu Ari? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, tentunya anak kan tidak bisa disamaratakan sesuai kemampuan dan minat bakat mereka. Ya tentu yang anak dalam kemampuan yang masih rendah itu Pak, situ tantangannya yang harus saya tingkatkan lagi, bagaimana agar mereka itu ya bisa untuk mengikuti pelajaran tidak ketinggalan materi, terutama di kelas 6 ini tentu berat gitu. Kalau untuk proses pembelajarannya ya saya sudah memahami diferensiasi itu, jadi saya juga walaupun tidak setiap hari memakai diferensiasi, tapi ya kadang-kadang saya juga sudah memakainya, dan anak itu pengetahuan dan kemampuan mereka saya pakai sesuai kemampuan mereka. Terhadap beberapa hal yang Ibu ceritakan tadi yang menurut Ibu perlu ditingkatkan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya tentu saya akan membuat pembelajaran lebih menarik lagi, jadi agar anak-anak itu tertarik dan antusias dalam belajar. Dalam hal ini kan proses yang Ibu tadi ceritakan, Ibu ingin banyak anak-anak yang bisa melakukan seperti beberapa anak, dalam artian mereka bisa semuanya aktif dalam belajar. Strategi apa yang akan coba atau Ibu lakukan? Strateginya yang pertama akan membuat media pembelajaran yang menarik, rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan kelas saya, melibatkan anak-anak untuk aktif, dan membuat diskusi, jadi dengan diskusi anak-anak akan terlibat
dengan kelompok mereka. Hmm. Mungkin dengan diskusi. Gitu ya. Kemudian terhadap hal tersebut ada nggak sesuatu yang menurut Ibu perlu dukungan dari saya selaku kepala sekolah, atau dukungan dari rekan sejawat, atau dukungan dari pihak lain seperti misalnya pengelola sekolah atau narasumber dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang bisa saya bantu? Ya, itu dukungan finansial ya Pak ya, dari Sekolah. sekolah, dari media misalnya seperti buku, kita kan belum ada. Mungkin kalau dengan adanya buku nanti lebih mudah lagi dalam proses belajar mengajar, karena sementara ini masih terpaku dengan yang ada di LKS dengan terbatas, yaitu hanya rangkuman ya Pak. Jadi saya harus mencari materi lain yang ada di buku. Jadi kadang saya mengajar menampilkannya melalui proyektor. Dan saya sadari memang untuk kelas 3 dan kelas 6 banyak buku yang belum. Kemudian selain hal itu, selain buku, adakah materi yang perlu atau Ibu ingin dapatkan supaya proses belajar mengajar di kelas yang Ibu ampu itu bisa sesuai dengan keinginan? Materi apa? Atau misalnya pembelajarannya di PMM, materi apa yang di PMM yang menurut Ibu perlu Ibu pelajari supaya proses belajar mengajar dan keaktifan anak-anak di kelas itu bisa meningkat? Dari tentang cara aktif atau berpresentasi di kelas ini, Cara mengaktifkan anak ya. biar percaya diri Biar ke percaya depan diri. gitu Pak. Baik. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sementara tidak ada. Sementara tidak ada. Kemudian agar apa yang akan Ibu lakukan itu benar, kan tadi Ibu mengatakan akan membutuhkan bantuan berupa buku dan lain sebagainya. Kemudian sementara ini belum ada hal yang bisa saya bantu sebagai kepala sekolah atau materi apa yang bisa saya sampaikan. Ibu memilih untuk mempelajarinya melalui PMM dan lain sebagainya. Agar rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar, siapa kira-kira yang bisa Ibu mintai bantuan untuk mengingatkan bahwa rencana itu harus berjalan? Rekan sejawat Pak. Ya, bisa rekan sejawat atau siapa? Rekan sejawat ya tentu Bapak lah. Ada lagi Bu Ari yang mungkin perlu Ibu ungkapkan ke saya, atau hal-hal yang perlu Ibu sampaikan supaya kendala-kendala yang Ibu alami baik di kelas maupun di sekolah itu bisa teratasi? Sementara cukup ya Pak ya. Saya rasa sudah, anak-anak juga sudah bisa belajar dengan nyaman bersama saya, karena mereka dulu waktu naik di kelas kami itu kebetulan menginginkan wali kelasnya saya, kebetulan kok pembagian kelasnya wali kelasnya saya, mereka sangat jengklak-jengklak itu sekali. Ya. Terima kasih Bu Ari. Iya. Ya, semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan proses belajar dan mengajar yang Ibu lakukan bisa lebih baik lagi, terutama untuk peningkatan mutu satuan pendidikan dan mutu dari anak-anak kita yang ada di kelas. Sekarang saya ke Bu Yus Martin. Selamat pagi Bu Yus. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sama seperti Bu Ari, Bu Yus juga sudah saya observasi. Saya sudah melihat proses belajar mengajar yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu menguasai kelas, bagaimana Ibu memberikan materi, metode apa yang Ibu pakai dan lain sebagainya. Saya ingin tanya sekarang ke Ibu, menurut Ibu, apakah proses belajar mengajar yang Ibu lakukan baik pada saat saya observasi atau tidak saya observasi di waktu-waktu sebelumnya? Adakah hal-hal yang menurut Ibu itu masih perlu Ibu tingkatkan atau Ibu perbaiki atau menjadi kendala baik saat Ibu melakukan
kendala setiap kali belajar? Ada nggak? Saat proses belajar mengajar di kelas Pak, itu beberapa kendala. Pertama, dalam media Pak. Ternyata kemarin waktu di Pasar itu kan saya melakukan diferensiasi berbagai media. Anak-anak antusias. Jadi kedepannya itu saya harus menyiapkan media-media yang lebih menarik lagi, dan anak-anak ternyata pas belajar dengan praktik itu lebih senang Pak. Iya. Artinya yang itu masuk sebagai kendala seperti apa? Ya, persiapan medianya, kemudian anak-anak juga dalam berdiskusi itu kurang komunikatif Pak. Oh, oke. Iya. Jadi ada dua hal ya. Iya. Yang pertama adalah yang ibu mempersiapkan proses belajar mengajar yang lebih menarik lagi, karena terkait dengan media yang harus disiapkan guru. Yang kedua adalah bagaimana supaya murid dapat lebih aktif lagi dalam berkomunikasi saat belajar atau diskusi kelompok. Baik. Selain itu masih ada yang lain yang menurut ibu menjadi sebuah kendala dalam proses belajar mengajar? Ada di kelas anak yang benar-benar belum bisa baca Pak. Itu ada 2 orang. Jadi untuk menyampaikan materi yang baru, mereka gimana cara memahaminya, sedangkan baca aja belum bisa. Jadi setiap harinya saya harus mengajari mereka berpaham baca dulu. Baik. Mungkin di setiap kelas atau di setiap sekolah kita juga bisa menjumpai hal tersebut. Dan saya juga tidak memberikan bahwa itu sebagai sebuah sesuatu yang salah gitu ya, kan? Karena kendala itu mungkin dihadapi oleh kita sebagai guru dalam situasi tertentu. Tadi ada 3 kendala yang saya katakan. Pertama, kendala tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik supaya saat melakukan proses belajar mengajar, kebutuhan belajar anak benar-benar bisa cukup dia tetap mengerti dari setiap karakteristik yang mungkin sudah teridentifikasi gitu. Ada yang misalnya estetik, visual, atau audio. Nah, dari hal tersebut, kalau menurut ibu nih, saya tanya dulu nih, apa sih yang bisa ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan mempersiapkan? Tentunya saya harus meluangkan waktu yang banyak Pak sebelum pembelajaran itu dilakukan. Saya harus banyak melakukan persiapan strateginya apa, materi yang dipakai nanti apa, kebutuhan muridnya itu untuk materi ini itu gimana, itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana sepertinya masalahnya hampir sama seperti yang di Ibu Ari ya. Bagaimana supaya anak-anak bisa berkomunikasi aktif saat proses belajar mengajar. Menurut Ibu ada nggak strategi tertentu yang bisa menjadi jalan keluar untuk masalah dalam? Kemarin saya sudah coba Pak dengan memasang media di depan, jadi anak-anak itu saya suruh gantian untuk mencoba melakukan demonstrasi. Ternyata di situ saya lihat kok yang berani maju cuma itu saja. Iya. Menurut Ibu apa strategi yang paling tepat untuk mengatasi? Ada nggak? Ya mungkin seperti Bu Ari tadi apa yang dipaksa, jadi kita harus memanggilnya, mungkin seperti itu Pak. Dalam hal ini kan kita juga harus melihat bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Ada sebenarnya anak yang dia mengerti, paham, tahu tentang segala sesuatu, banyak hal, tetapi dia tidak pandai untuk mengungkapkan. Ya, berarti dia visual ya Pak ya? Ya. Dia sebenarnya kalau matematika dia ngerti, paham, cuma ketika dia suruh mempresentasikan dia nggak bisa. Demikian juga bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin ibu harus
lebih teliti lagi mengidentifikasi anak ini sebenarnya kemampuan apanya yang perlu ditingkatkan. Kalau kemampuan berkomunikasi, mungkin salah satu cara yang bisa ibu lakukan agar anak-anak terbiasa mengkomunikasikan pendapatnya adalah dengan menanyakan hal-hal yang bersifat terbuka, memberi pertanyaan terbuka. Misalnya, Joni, menurutmu ekosistem itu apa? Jangan kita terpaku kepada bahwa ketika dia menjawab kurang tepat, kita langsung memberikan justifikasi. Jawabanmu salah. Oh iya Joni, apa yang kamu ungkapkan itu sudah hampir tepat, tetapi lebih tepat lagi seperti itu. Itu akan melatih anak untuk mengungkapkan pendapat mereka, berani berbicara. Berani berbicara itu juga sesuatu yang perlu dilatih, karena dia bersifat kemampuan motorik ya, perlu dilatih, bukan hanya pengetahuan. Kemudian selain itu, saya merekomendasikan itu untuk melatih anak juga bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi membuat pertanyaan. Ya, kemampuan membuat pertanyaan itu akan melatih anak untuk mereka berpikir bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang saya sendiri bisa menjawab. Dan kemampuan bertanya itu juga salah satu kemampuan yang bisa melatih seseorang untuk berpikir kritis. Karena ibu bisa mencoba di kelas, banyak anak yang bisa menjawab pertanyaan, tetapi ketika mereka disuruh membuat pertanyaan mereka tidak mau. Nah, misalnya begini, anak-anak saya berikan kesempatan masing-masing untuk membuat satu pertanyaan yang akan saya jawab. Misalnya, atau per kelompok membuat 3 pertanyaan, nanti akan saya jawab. Nah, kemampuan itu bisa untuk melatih kemampuan berkomunikasi juga, baik komunikasi tertulis maupun komunikasi tulisan. Nah, perbanyak juga praktik belajar yang bisa melatih berkomunikasi seperti presentasi. Misalnya tugas-tugas kelompok dipresentasikan dan secara bergantian. Itu juga bisa melatih kemampuan anak untuk berbicara. Kemudian terhadap kendala yang itu sampaikan tadi, bahwa kendalanya dalam hal membuat perangkat pembelajaran dan media, bahwa dalam proses melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya tidak ada yang mengharuskan bahwa ketiga-tiganya harus didiferensiasi, misalnya prosesnya, kontennya, atau produknya, semuanya harus didiferensiasi. Itu tidak. Ibu bisa melihat kepada atau berpatokan kepada kondisi, situasi, dan materi yang akan disampaikan. Misalnya pada materi itu yang paling tepat didiferensiasi adalah produknya, silakan yang didiferensiasi adalah produknya. Jika memang ibu ingin memberikan proses yang berbeda atau konten yang berbeda kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka dalam hal kesiapan belajar. Dalam hal kesiapan belajar itu kan ada mereka ibu harus melakukan pra-asesmen supaya ibu tahu saya harus mencukupi kebutuhan belajarnya dalam hal apa. Tapi jika dirasa memang waktunya tidak mencukupi, mungkin ibu bisa membuat diferensiasi yang lebih sederhana, produknya. Jujur kemarin kan saya pengen coba tiga-tiganya Pak, ternyata saya sendiri yang kewalahan, jadi untuk membagi waktu lari kelompok sini kelompok sana. Menerima. Dalam hal ini ada yang lain yang ibu perlu ibu sampaikan ke saya berkaitan dengan kesulitan atau kendala yang ibu hadapi dalam proses belajar. Kendalanya ini Pak, kan di kelas sudah saya buat kesepakatan kelas. Ternyata itu nggak sepenuhnya peserta didik itu sadar akan apa kesepakatan kelasnya. Seperti itu Pak. Nah, gimana caranya biar mereka tuh
tahu ini loh hal yang harus dilakukan pada kesepakatan kelas kita. Itu hanya beberapa anak sih Pak yang sering melanggar. Seperti kemarin pas di observasi kan ada yang melanggar itu Pak. Baik, ini saya sampaikan untuk Bu Ari, Bu Yus ya, bahwasanya kesepakatan kelas itu adalah upaya guru untuk menanamkan budaya-budaya positif. Yang pertama melalui kebajikan yang universal. Mereka harus sadar dulu kebajikan yang universal itu apa macamnya, misalnya saling menghargai, saling menghormati, tidak mengganggu teman dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang secara universal menjadi nilai-nilai. Artinya ketika mereka sudah menyadari nilai-nilai itu dan mereka sudah memilih menjadi sebuah kesepakatan, harapannya kesepakatan itu dapat mereka junjung tinggi sebagai sebuah aturan. Nah, dalam hal ini proses yang paling sulit adalah bagaimana menanamkan kesadaran itu pada mereka. Artinya begini, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk membuat anak-anak paham tentang aturan yang sudah mereka buat sendiri, konsekuensi apa yang harus mereka hadapi ketika melanggar terhadap kesepakatan tersebut. Nah, proses yang paling ibu membutuhkan waktu lama adalah menanamkan kesadaran itu. Jadi kesadaran itu harus selalu diingatkan terus-menerus, kemudian nantinya harapannya itu menjadi nilai yang ada dalam diri mereka, bahwa anak-anak sadar saya harus selalu membuang sampah pada tempatnya, saya harus bersikap hormat kepada siapapun, terutama terhadap guru. Nah, ketika nilai-nilai itu sudah ada, maka harapannya kelas-kelas yang ada atau kelas-kelas yang ibu ampu itu menjadi kelas yang memang benar-benar kondusif, bukan dan tidak perlu lagi diperintah. Jadi mereka sadar bahwa mereka harus berperilaku baik. Nah, kedepannya perilaku ini akan menjadi modal bagi mereka untuk hidup di dalam masyarakat. Bagaimana mereka nantinya akan menjadi masyarakat yang jujur, masyarakat yang tahu tentang hak dan kewajiban, masyarakat yang sadar akan konsekuensi dari sebuah kesalahan, dan mereka akan mentaati aturan bukan hanya karena rasa takut, tetapi karena memang mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu tujuannya. Jadi diperlukan perjuangan, diperlukan usaha yang besar oleh ibu dan bapak guru untuk menanamkan. Mungkin saja di 1 tahun itu tidak berhasil dan akan diteruskan oleh guru di tahun berikutnya. Nah, artinya dibutuhkan pemahaman yang sama antara guru yang satu dengan guru yang itu. Nah, terhadap proses yang sudah ibu lakukan, belajar mengajar yang ibu lakukan, dan saya ingin tanya, ibu kan sudah melakukan peningkatan kompetensi baik melalui dalam hal belajar melalui kelompok belajar seperti KKB atau belajar melalui PMK. Mohon diceritakan apa keterkaitan antara proses belajar yang sudah ibu lakukan untuk peningkatan kompetensi dengan proses belajar yang sudah proses mengajar yang sudah ibu lakukan di kelas. Ada nilai hubungannya? Apakah berimbas atau tidak? Jadi yang saya peroleh dari belajar dengan komunitas maupun dari Bapak itu saya aplikasikan di kelas itu sangat ada Pak hubungannya. Saya lebih termotivasi lagi untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, untuk anak-anak belajar lebih fokus lagi, tujuan pembelajarannya jadi bisa tercapai begitu Pak. Iya. Materi apa yang mungkin perlu ibu harapkan bisa ibu pelajari agar dapat mengaktifkan anak-anak pada saat belajar, terus kemudian ibu dapat mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Ada nggak materi yang ingin ibu pelajari, dukungan apa yang ibu butuhkan, baik dari sekolah maupun dari saya selaku kepala sekolah atau dari pihak-pihak lain? Mungkin itu tadi Pak, interaksi komunikasi yang efektif ya, Pak. di kelas materi tentang Jadi kayak kelasnya kondusif seperti itu. adakah
upaya dalam waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan agar materi atau materi yang Ibu harapkan tadi bisa Ibu pelajari? Untuk kedepannya saya lebih sering seperti Bapak tadi bilang untuk melakukan presentasi, sering bagaimana untuk berlatih maju ke depan, memanggil seperti itu mungkin Pak. Baik. Adakah dukungan yang Ibu perlukan dari saya? Apa dalam hal misalnya? Ya memotivasi saya supaya lebih apa ya Pak ya, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, jadi menciptakan kelas yang kondusif seperti itu. Baik, terima kasih. Saya juga akan memotivasi itu karena itu bagian dari tugas dan kewajiban saya sebagai leader dan sebagai seorang manajer di SD Negeri 1 Gaya Baru. Harapan saya Ibu juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan terkait proses belajar mengajar yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi, sehingga kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar dari setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh kita. Ke depan saya berharap kita menjadi tim yang solid antara satu dengan yang lain. Saya tidak berharap ada bapak dan ibu atau saya sendiri yang saling menyalahkan dan lain sebagainya, karena maju dan mundurnya sekolah kita ada di tangan kita. Kita tidak bisa, sehebat apapun kepala sekolah tidak akan bisa memajukan sekolah tanpa kerjasama yang baik dengan guru. Demikian juga guru, sebaik apapun guru itu, sehebat apapun, dia tidak akan bisa mampu bekerja sendiri. Dia harus bekerja secara tim, karena pembelajaran yang menyangkut tentang karakter itu tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu 1 tahun. Karakter itu perlu dikembangkan, ditumbuhkan dalam jangka waktu yang lama, dan yang tujuan utamanya adalah bisa menjadi karakter yang baik di dalam diri setiap peserta didik. Terima kasih Bu Ari, terima kasih Bu Pius, dan satu hal lagi yang saya ingin tanyakan kepada Ibu berdua. Bu Ari dulu ya. Bu Ari, posisi Ibu sebagai seorang guru dan posisi sekarang yang sudah Ibu dapatkan sebagai seorang guru, motivasi apa yang kemudian ada dalam diri Ibu sebagai seorang guru, dan apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Motivasi saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang diimpikan oleh anak-anak. Maka saya akan berusaha belajar untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga murid-murid nyaman dengan saya sebagai guru. Terima kasih, saya mengapresiasi. Kalau Bu Pius? Mungkin sependapat dengan Bu Ari Pak, jadi saya akan melakukan apa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga pembelajaran ke depan nanti saya tingkatkan juga. Baik, dalam hal ini kemampuan kita dalam menerapkan kesadaran sosial emosional, kemampuan sosial emosional juga sangat penting. Jadi kita juga harus menyadari siapa diri kita, apa yang menjadi motivasi kita. Salah satunya adalah bisa Ibu dan Bapak melatih syukuri 3 hal setiap hari. Misalnya bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya menjadi seorang guru di luar sana, banyak sekali orang yang memimpikan untuk berada di posisi saya. Kemudian syukuri juga bahwa saya bisa, selain saya bekerja, saya mendapatkan upah, saya juga bisa menanamkan karakter-karakter baik kepada anak-anak, dan saya bisa menjadi bagian dari proses pendidikan yang besar ini di Indonesia ini. Dan saya yakin kita tidak akan mendapatkan upah hanya upah berupa uang yang kita dapatkan dari pemerintah, tapi upah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memberikan upah kepada kita terhadap proses belajar mengajar yang sudah kita lakukan, keyakinan yang kita miliki, kemudian bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter. Saya doakan Ibu dan Bapak tetap semangat
termotivasi dan menjadi pilar paling depan dalam garda pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih buat sukses selalu.